Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Mari sebelumnya kita terlebih dahulu mohon berkat dari Tuhan dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa Tuhan. Perempuan Engkau ciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Namun di tengah masyarakat masih sering terjadi tindakan membeda-bedakan peran berdasarkan jenis kelamin. Berkatilah kami agar kami dapat belajar tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita harus mampu memahami kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kita juga harus mampu menceritakan peran sosial laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan. Suster akan memberi pengertian dahulu tentang sederajat. Apa itu pengertian sederajat? Sederajat artinya berada pada tingkatan yang sama, baik itu kedudukan, pangkat, jabatan, perlakuan, perhatian, kesempatan, dan lain sebagainya. Nah, perempuan dan laki-laki sederajat artinya perempuan dan laki-laki berada pada tingkatan yang sama dalam memperoleh kesempatan dalam mengembangkan diri untuk mendapatkan status sosial dalam masyarakat, yaitu dalam kedudukan, pangkat, jabatan, perlakuan, dan lain sebagainya. Anak-anak yang terkasih, kita akan melihat pandangan kedudukan pria dan wanita itu menurut pandangan masyarakat bahwa laki-laki itu dianggap lebih berharga, lebih tinggi pangkatnya, itu menurut pandangan masyarakat. Lalu yang kedua, perempuan mempunyai kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan laki-laki. Jadi perempuan itu belum merdeka, bahkan tidak merdeka, masih di bawah kendali kaum laki-laki. Ini menurut pandangan masyarakat pada waktu itu, ya. Anak-anak yang terkasih, apa yang menjadi penyebab belum terciptanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki? Faktor penyebabnya adalah bahwa pandangan masyarakat yang menganggap laki-laki memiliki peran publik terkenal, sementara wanita peran domestik di bawahnya laki-laki. Kemudian perbedaan perlakuan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Lalu adanya hambatan budaya yang menomorduakan perempuan dibanding dengan laki-laki. Perempuan dianggap sebagai kaum lemah dan adanya halangan yang bersifat alamiah, seperti kalau wanita itu kan kalau yang sudah dewasa setiap bulan mengalami haid, ya. Ini kita belajar juga mengenai perempuan, ya. Atau datang bulan, lalu juga bisa melahirkan, mengurus rumah tangga. Ini anggapan
yang menjadi faktor penyebab belum terciptanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Ya. Ada 4 faktor penyebab belum terciptanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Nah, anak-anak yang terkasih, laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan fisik yang khas dan tujuan untuk beranak cucu. Namun ternyata perbedaan fisik yang khas itu dijadikan sebagai dasar bagi pembagian peran sosial dan masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan atau perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan. Peran yang dialami oleh ibu-ibu atau kaum perempuan dan oleh bapak-bapak atau laki-laki dalam keluarga maupun dalam masyarakat itu sering masih bersifat stereotip. Misalnya ibu mengandung, melahirkan, menyusui, memasak, merawat rumah dan sebagainya. Sedangkan bapak-bapak itu yang mencari nafkah, memperbaiki bangunan rumah, menjadi kepala keluarga, menjadi ketua RT dan sebagainya. Jadi peran-peran dalam keluarga dan masyarakat itu masih sering didasarkan pada jenis kelamin. Nah, apakah stereotip ini sesuai dengan ajaran gereja? Dalam kitab Kejadian Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Itu dari Kejadian bab 2 ayat 18. Jadi menurut kitab Kejadian tersebut, laki-laki dan perempuan itu sepadan. Maka stereotip itu tidak sesuai dengan ajaran gereja. Maka peran sosial saat ini harus ditata ulang, ditata kembali supaya lebih setara dan adil untuk kaum perempuan dan laki. Nah, dalam lagu yang berjudul Sabda Alam, itu bisa dicari di Google ya lagunya, ciptaan Ismail Marzuki. Mari kita baca dulu. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kering wanita. Nah, bagus tidak kata-katanya coba? Kalau kita lihat ya, di sana dalam lagu Sabda Alam dan situasi zaman Ibu Kartini ditunjukkan. Di sana ada ketidaksederajatan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Perempuan dijajah oleh laki-laki. Bahkan perempuan tadi dijadikan perhiasan sangkar madu. Enak aja, perempuan dijadikan sebagai sangkar madu. Nah, hal ini pasti tidak sesuai dengan pesan kitab suci atau pesan Injil, pesan oleh Yesus sendiri, pesan Tuhan Allah sendiri, tidak sesuai. Anak-anak yang terkasih, di sini ada label atau tabel. Di bukumu juga ada, nanti tugas kalian hanya untuk belajar saja ya. Memberi tanda centang hal-hal yang boleh dilakukan dan tanda silang untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kaum perempuan dan laki-laki pada zaman Ibu Kartini dan zaman sekarang. Ya.
nanti dilihat dalam buku cetak agama yang sudah kalian miliki masing-masing untuk diberi tanda centang hal-hal yang boleh dilakukan dan tanda silang untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan dan laki-laki pada zaman Ibu Kartini dan zaman sekarang, ya, supaya kita tahu perbedaan yang dilakukan oleh zaman dulu dan zaman sekarang. Sekarang mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana situasi perempuan dan laki-laki pada zaman Ibu Kartini? Ini tadi sebenarnya setelah melihat tabel tadi, ya. 2. Bagaimana situasi perempuan dan laki-laki pada zaman sekarang? Lalu 3. Situasi manakah yang menunjukkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan? 4. Adakah hal-hal yang belum menunjukkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada zaman sekarang? Anak-anak yang terkasih, situasi hidup kaum perempuan pada zaman Kartini adalah situasi yang tertindas. Mengapa? Karena kaum perempuan tidak ada kesempatan bekerja atau belajar seperti laki-laki. Jadi situasi kaum perempuan sekarang pada umumnya sudah setara dengan laki-laki. Ini situasi sekarang. Perempuan dapat berkarier pada berbagai bidang, seperti menjadi polisi, dokter, perawat, guru, dan lain-lain. Kaum perempuan juga sudah boleh bersekolah. Nah, situasi sekarang ini lebih menunjukkan kesederajatan dibanding dengan situasi pada waktu zaman Kartini. Nah, namun demikian, masih ditemukan beberapa keadaan yang belum menunjukkan kesederajatan. Misalnya, ibu harus tetap mengurus rumah tangga, meskipun ia juga harus mencari nafkah. Masih terjadi kekerasan dalam berumah tangga yang sering dilakukan oleh suami terhadap istri dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa melihat kenyataan, ya. Mungkin pernah mendengar cerita-cerita bahwa saat ini juga seorang ibu atau seorang mama itu masih sudah bekerja di rumah tapi juga harus mencari nafkah. Mungkin karena suaminya tidak mau tahu, tidak peduli terhadap keluarga, atau mungkin sudah pergi atau sudah meninggal dan sebagainya. Banyak faktor, ya. Nanti bisa melihat dari kenyataan hidup pada saat ini. Nah, dalam kitab Kejadian, mari kita bisa baca bersama. Di sana akan lebih jelas lagi, ya. Kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian bab 2. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, apa kata kitab suci tentang perempuan dan laki-laki? Dalam kitab Kejadian yang sudah kita baca tadi, bahwa sejak awal penciptaan laki-laki dan perempuan itu diciptakan sepadan, setara, sederajat. Karena apa? Karena perempuan diambil dari rusuk laki-laki. Maka keadaan kondisi antara wanita dan laki-laki itu sederajat, sepadan, setara, tidak ada yang melebihi. Ya, ini sesuai dengan kitab suci, dan inilah yang benar pandangan gereja saat ini. Lalu dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus sangat menghargai dan membela kaum perempuan. Cobalah, Yesus yang menciptakan kita, manusia, itu sangat menghargai dan membela kaum perempuan. Yesus memperlakukan perempuan berzina secara manusiawi. Itu di dalam cerita dalam kitab suci, nanti bisa dibaca yang di rumah punya kitab suci, bahwa kaum perempuan itu sangat dihargai oleh Yesus. Yesus bahkan membela orang-orang yang berzina pada waktu itu. Nah, bagaimana pandangan gereja terhadap perempuan dan laki-laki? Perempuan dan laki-laki dikehendaki oleh Allah dan diciptakannya secara sempurna tadi dalam kitab Kejadian ya. Jadi kepriaan dan kewanitaan sesuatu yang sangat baik dan dikehendaki oleh Allah sendiri. Lalu pria dan wanita itu memiliki kesamaan martabat yang tidak dapat hilang karena diberikan oleh Allah. Dan kepriaan dan kewanitaan, atau bisa disebut laki-laki dan perempuan, mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan pencipta. Jadi kalau pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan itu saling mengejek atau tidak menghargai, itu berarti juga tidak menghargai pencipta, yaitu Allah sendiri. Maka anak-anak, kita di sini juga diingatkan bahwa antara kita, teman-teman kita yang berjenis kelamin berbeda dengan kita, itu harus kita hargai, harus kita hormati. Karena dengan demikian kita juga akhirnya menghormati Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri, ya. Nah, sebagai bahan refleksi sendiri pribadi ya, bukan dijawab ditulis tidak, tetapi dalam hati saja. Ada beberapa bahan refleksi untuk kalian pribadi. Bertanya diri, dijawab sendiri ya. Apakah keluargaku memperlakukan setara antara laki-laki dan perempuan? Kalian bisa melihat dalam kehidupan setiap hari.
apakah keluargaku memperlakukan setara antara laki-laki dan perempuan? Yang kedua, apakah aku menghormati lawan jenis sebagai teman yang setara? Lalu yang ketiga, apakah masyarakat di sekitarku memperlakukan perempuan dan laki-laki secara setara? Keempat, apa yang dapat aku usahakan agar laki-laki dan perempuan itu sederajat? Nah, ini bahan refleksi. Coba dijawab sendiri atau boleh bertanya orang tua kalau tidak tahu. Tidak usah ditulis, hanya sebagai bahan refleksi untuk melihat diri pengalamannya. Nah, anak-anak, yang perlu diingat dalam pelajaran ini bahwa tadi dalam kitab Kejadian Tuhan mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, kalau kita ingat sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi dalam kitab Kejadian, hidup kita akan damai. Tidak ada namanya saling mengejek atau bersaing, tetapi adanya adalah bersaudara, bersama satu dengan yang lain, walaupun kita ini berbeda jenis kelamin. Nah, perbedaan itu justru kita diajak untuk saling melengkapi, membangun, menghormati, ya, membutuhkan satu dengan yang lain. Lihatlah mama papa di rumah. Mereka berdua adalah contoh konflik atau kenyataan bahwa mereka berdua itu saling melengkapi, mendukung. Maka hadirlah kita, ya, maka kita juga harus menghargai mama papa, kakak adik, walaupun kita berbeda status bahwa saya sebagai anak, tetapi bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang sudah dewasa, sudah melahirkan, mengandung, melahirkan, membesarkan dan sebagainya sampai hari ini. Maka kita harus patut bersyukur dan berdoa untuk mama dan papa supaya mereka juga tetap sehat dan tetap setia di dalam mendampingi kita, apalagi pada saat ini, ya. Kita sebagai anak masih butuh banyak perhatian dan dukungan serta pendampingan dari mama dan papa dan siapapun yang ada di sekitar kita. Maka kita tetap mensyukuri dan berdoa bagi mereka. Dalam keadaan apapun itu tetap orang tua kita. Anak yang terkasih, pada hari ini kita cukup sampai di sini. Sekarang mari pelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa. Maka mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam belajar hari ini. Semoga kami sebagai perempuan dan laki-laki selalu saling menghormati dan saling menghargai. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia.